Kami dari kelompok 8 izin memperkenalkan diri. Saya Imelda Vertikal dengan NIM akhir 164. Saya Himatul Alia dengan NIM akhir 233. Saya Sofia Azhara Dewi dengan NIM 192. Saya Miftah Nur Feriska dengan NIM akhir 221. Di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang tugas studi kasus hak warga binaan pemasyarakatan. Yang pertama yaitu pengertian hak narapidana adalah segala bentuk kebebasan, perlindungan, dan fasilitas yang dijamin oleh hukum yang tetap dimiliki oleh seseorang meskipun sedang menjalani pidana di dalam lembaga pemasyarakatan. Hak ini diberikan untuk menjamin perlakuan yang manusiawi, adil, dan untuk mendukung proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial narapidana ke masyarakat. Meskipun kebebasan mereka dibatasi, narapidana tetap memiliki hak-hak dasar sebagai manusia, sebagai bagian dari prinsip pemasyarakatan yang berorientasi pada pembinaan bukan sekedar penghukuman. Selanjutnya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Permasyarakatan yang tercantum dalam pasal 9 menyebutkan bahwa narapidana berhak A. menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya, B. mendapatkan perawatan baik jasmani maupun rohani, C. mendapatkan pendidikan, D. mendapatkan pelayanan kesehatan, mendapatkan layanan informasi, mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum, selanjutnya menyampaikan pengaduan atau keluhan, mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang, mendapatkan perlakuan secara manusiawi, mendapatkan jaminan keselamatan kerja, mendapatkan pelayanan sosial, dan yang terakhir menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, advokat, pendamping, dan masyarakat. Hak narapidana tersebut bukanlah bentuk kemewahan, melainkan perwujudan dari prinsip keadilan dan kemanusiaan dalam sistem hukum. Hak-hak lain yang didapat narapidana adalah berhak atas abolisi, amnesti, grasi, remisi, asimilasi, dan cuti. Yang selanjutnya adalah dasar hukum. Tujuan utama dari lembaga pemasyarakatan adalah melakukan pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan tanpa mendiskriminasi tindak pidana apa yang dilakukan, dan pembinaan tersebut dilakukan secara kelembagaan. Pembinaan terhadap narapidana haruslah memerhatikan hak-hak mereka sebagai warga binaan yang diatur dalam pasal 9 dan pasal 10 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022. Hak-hak narapidana haruslah dijamin oleh lembaga pemasyarakatan karena pada dasarnya narapidana masihlah seorang manusia yang memiliki hak untuk hidup sebagaimana mestinya. Melalui proses pembinaan di lembaga pemasyarakatan secara terpadu, warga binaan masih memiliki hak-hak yang dijamin oleh konstitusi. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28G ayat 1 tersebut menegaskan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan merupakan upaya yang berkelanjutan, karena itu merupakan faktor penting untuk mencapai suatu tujuan dari diadakannya sistem pemasyarakatan. Pelaksanaan pemenuhan hak-hak warga binaan yang merupakan aturan pelaksanaan yang sejatinya sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 yang merupakan perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 yang merupakan perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan, yakni sebagai berikut. Yang pertama, melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya, mendapatkan perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani, mendapatkan pendidikan dan pengajaran, mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak, menyampaikan keluhan, mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang, mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan, menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum atau orang tertentu lainnya, mendapatkan pengurangan masa pidana atau remisi, mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga, mendapatkan pembebasan bersyarat, mendapatkan cuti menjelang bebas, dan mendapatkan hak-hak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi studi kasus yang akan kami angkat terkait hak narapidana yakni pada kasus pembunuhan Brigadir Joshua. Jadi Richard Eliezer atau
Baradae adalah salah satu terdakwa dalam kasus pembunuhan Brigadir J yang dikenal luas sebagai bagian dari skandal besar yang melibatkan mantan pejabat tinggi Polri, Divisi Propam, yakni Verdi Sambo. Dalam kasus ini, Richard adalah pelaku langsung penembakan namun mengaku diperintah oleh atasannya yakni Verdi Sambo. Jadi, Baradae ini dituntut oleh jaksa penuntut umum dengan pasal 340, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 tentang pembunuhan berencana, yaitu turut serta melakukan. Jadi Richard Eliezer selama persidangan bersifat kooperatif dan bersedia menjadi justice kolaborator, yakni saksi pelaku yang bekerja sama dalam mengungkap kejahatan yang besar dan juga terorganisir. Pengakuan dan kerjasama sangat membantu proses hukum dan pembongkaran jaringan kejahatan yang melibatkan petinggi kepolisian. Lalu akan kami kaitkan studi kasus pembunuhan Baradae ini dengan hak-hak narapidana yang diatur di Indonesia, yang diatur beberapa regulasi yang juga terkait, baik itu undang-undang pokoknya ataupun undang-undang sektoral atau undang-undang pelaksana. Hak-hak narapidana dalam konteks restoratif justice ini yakni pendekatan hukum yang lebih menekankan pada pemulihan atau restorasi hubungan antara pelaku, korban, dan juga masyarakat. Maka dalam konteks ini, hak narapidana mencakup yang pertama yakni hak atas perlakuan manusiawi dan bermartabat, termasuk perlindungan hukum dan keamanan di dalam tahanan, hak untuk mendapatkan kesempatan rehabilitasi sosial termasuk remisi yang diberikan kepada Baradae tadi yang awalnya tuntutan jaksa penuntut umum yakni 12 tahun, maka Baradae ini diberikan kesempatan yakni 1 tahun 6 bulan. Pembebasan bersyarat dan reintegrasi sosial, hak untuk didengar dan diberi kesempatan bertanggung jawab, terutama jika pelaku menunjukkan penyesalan dan etikat baik. Jadi di sini juga termasuk hak untuk didengar kesaksian-kesaksian dari Baradae yang mengungkap kejahatan yang sebenarnya dalang dibalik pembunuhan Brigadir J ini. Baik, sekian. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan mengaitkan kasus Richard Eliezer atau bisa disebut Baradae dengan restoratif justice atau bisa disebut RJ. Jadi kasus ini tuh menunjukkan bagaimana prinsip RJ ini bisa diterapkan secara terbatas dalam sistem hukum pidana berat. Yang pertama, justice collaborator dengan bentuk restoratif. Brigadir E diberi status justice collaborator karena membantu penegakan hukum. Status ini memungkinkan pengurangan hukuman sebagai bentuk penghargaan terhadap kontribusinya. Sejalan dengan prinsip restoratif, pelaku menunjukkan tanggung jawab dan kontribusi untuk memperbaiki keadaan. Lalu yang kedua, pengakuan hak untuk rehabilitasi. Meskipun dihukum penjara, ada tekanan publik dan advokasi dari masyarakat agar hak-haknya tetap dihormati, termasuk perlindungan keselamatan di penjara. Dukungan publik mencerminkan kesadaran bahwa narapidana, terutama yang kooperatif, berhak atas perlakuan adil dan kesempatan memperbaiki diri. Yang ketiga, ada simbol pergeseran budaya hukum. Kasus ini menjadi simbol bahwa pelaku yang bersikap jujur, bertanggung jawab, dan berkontribusi pada pengungkapan kejahatan tetap layak mendapatkan keadaan restoratif, meskipun dalam kasus pidana berat seperti pembunuhan. Ketika saya simpulkan dari isu hukum yang sudah dijelaskan teman saya tadi dan juga yang sudah saya jelaskan, yaitu kasus Baradae ini menjadi contoh nyata bagaimana sistem hukum Indonesia perlahan-lahan mengadopsi nilai-nilai restoratif justice dalam praktiknya. Meskipun tidak sepenuhnya dibebaskan, pemberian status justice collaborator ini perlindungan hak-haknya sebagai narapidana dan kemungkinan reintegrasi sosial menunjukkan bahwa pendekatan ini itu semakin relevan bahkan dalam kasus kriminal serius. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.